Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba sharing sedikit ya sobat ya, tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman anthurium yang masih kecil. Nah, jika di antara sobat ada yang punya tanaman anthurium yang masih kecil, sobat tidak perlu untuk menunggunya menjadi besar sobat ya jika ingin memperbanyaknya, karena sobat bisa memperbanyaknya dari kecil. Langsung saja kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara memperbanyak tanaman anthurium ini yang dari kecil ini, dari bibitan. Nah, sebelum memperbanyak anthurium yang masih kecil ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya sobat ya. Yang pertama itu, pastikan untuk daun barunya itu, daun yang paling barunya itu sudah tumbuh dengan sempurna. Karena kalau daun barunya itu belum tumbuh dengan sempurna, takutnya si daun barunya itu nanti nggak tumbuh dengan sempurna sobat ya, atau bisa cacat bahkan. Nah, jadi seperti ini nih, ini daun barunya sudah sempurna sobat ya, sudah tumbuh dengan sempurna. Dan belum ada daun baru lagi. Nah, jangan sampai dia daun barunya itu baru seperti ini sobat ya, ini baru keluar jadi belum tumbuh dengan sempurna, jadi dia masih kecil seperti ini. Jadi jangan diperbanyak dulu ya sobat ya jika tanamannya masih seperti ini. Nah, kemudian untuk waktu perbanyakannya itu, kalau sepengalaman saya, menurut saya itu lebih bagus di sore hari ya sobat ya, karena dia akan menjelang ke malam, jadi cuacanya itu teduh. Jadi jangan sobat lakukan pada saat siang hari, karena dia takutnya tingkat stresnya itu lebih tinggi ya sobat ya. Nah, jika sudah seperti ini pastikan akarnya sudah banyak ya sobat ya, seperti ini nih. Seperti ini. Nah, ini bisa langsung sobat potong aja sobat ya. Bisa sobat potong di bagian sini misalnya. Jadi yang penting bagian atasnya itu dapat akarnya sobat ya. Ada akar sekitar 3 akar atau 4 akar lah. Itu sudah cukup aman. Dan kalau bisa bagian bawahnya itu, bonggol bawahnya itu disertakan daunnya sobat ya. Jadi ada daunnya supaya untuk proses fotosintesis nantinya. Tapi meskipun nggak ada daunnya juga tetap bisa ya sobat ya. Tetap bisa tumbuh dia. Nah, dipotong seperti ini. Seperti ini sobat ya nih. Nah, kemudian bagian bekas potongannya ini bisa sobat oleskan dengan ini ya sobat ya, perangsang akar. Saya menggunakan Root 1F. Sobat bisa menggunakan merek lain seperti Root A, Rapid Root atau yang lainnya. Ini itu dia mengandung ini sobat ya, fungisida. Jadi si batangnya ini tidak mudah busuk karena jamur nantinya. Bisa dioleskan seperti ini ya sobat ya nih. Kemudian bagian bawahnya juga diolesi sobat ya, bekas potongannya ini. Nah, seperti ini. Kemudian bagian pucuknya ini bisa langsung sobat tanam aja sobat ya. Tanam seperti biasa menggunakan media tanam. Untuk media tanam di sini saya menggunakan campuran dari sekam bakar, ada sekam mentah, ada pakisnya juga, ada pupuk kandang atau komposnya. Jadi untuk media tanam itu disesuaikan ya sobat ya dengan media tanam yang mudah ditemui di tempat sobat aja, atau yang biasa sobat gunakan untuk menanam anthurium. Nah, seperti ini sobat ya, ini nanti bisa sobat letakkan di tempat yang teduh, jangan terkena panas yang terlalu panas. Nah, kemudian nanti di bagian bawahnya atau bagian bonggolnya ini akan keluar tunas-tunas baru ya sobat ya, atau tanaman baru. Contohnya itu ada ini nih. Ini dari bonggolnya ini, potongannya dia keluar 2 tunas baru sobat ya, ini seperti ini. Atau ini juga ada sobat ya nih. Ini keluar banyak sekali dia tunas barunya. Ada sekitar 3 ini sobat ya, 3 tunas baru. Ini bekas potongannya nih di sini. Kemudian dia keluar 3 tunas baru seperti ini. Dan ini sudah bisa dipisahkan ya sobat ya. Jika sudah seperti ini, bisa sobat pisahkan aja, dipotong aja langsung ya sobat ya. Yang penting ada akarnya bagian atasnya itu. Nah, seperti ini. Ini sobat ya. Ini bisa langsung sobat tanam aja seperti biasa tadi. Nah, mungkin kalau sobat menganggapnya ini termasuk anthurium yang batang panjang sobat ya, atau bonggol panjang, jadi mudah untuk memperbanyaknya. Nah, jadi untuk tanaman anthurium yang batangnya pendek atau bonggolnya pendek juga bisa sobat ya langsung diperbanyak di ukuran yang masih kecil. Contohnya itu ada ini anthurium neosuperbum. Ini batangnya atau bonggolnya itu pendeknya sobat ya. Kemudian dipotong seperti ini nih, bonggolnya dia keluar tunas baru ini. Ini keluar 2 tunas baru kelihatan 2 tunas nih. Ini pucuknya itu ini sobat ya nih. Jadi lebih bagus itu di bagian bawahnya itu disisakan daunnya sobat ya, seperti ini nih, minimal 1 daun lah untuk fotosintesis. Tapi meskipun nggak ada daun pancingnya juga masih bisa tumbuh ya sobat ya. Contohnya itu ini nih. Ini dari bonggol juga yang masih kecil, kemudian dipotong, dia keluar ada 3 tunas baru ini.
Ini Anthurium neo superbum juga sobat ya. Jadi dia ini yang termasuk bonggolnya pendek. Misalnya Anthurium jemani sobat ya nih. Ini juga termasuk batang pendek, termasuk jenis yang batangnya pendek. Jadi ini bisa langsung dipotong aja di bagian sininya. Nanti bagian bawahnya juga akan mengeluarkan tunas-tunas baru atau anakan baru. Contohnya ini nih Anthurium jemani. Ini bagian bonggolnya sobat ya, ini bekas potongannya. Kemudian dia keluar dua tunas baru. Dan ini juga sudah bisa langsung dipisah aja sobat ya, karena akarnya juga sudah lumayan banyak. Nah itu dia sobat ya, cara memperbanyak tanaman Anthurium yang masih kecil. Jadi sobat nggak perlu menunggu tanaman Anthurium sobat menjadi besar untuk memperbanyaknya. Nah jika di antara sobat ada yang ingin memperbanyak Anthurium yang masih kecil, mungkin bisa menggunakan cara ini sobat ya. Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang cara memperbanyak Anthurium yang masih kecil. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.